Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Dinamika Kelompok juga akan berpesan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan mematuhinya agar kita semua terbebaskan dari segala macam bahaya virus. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 juga akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi kepemimpinan dan model gaya kepemimpinan. Baik teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di mana kelompok 1 ini terdiri atas 7 orang mahasiswa. Yang pertama itu ada Angelia Dian, yang kedua itu ada Safira Arbela, yang ketiga itu ada Tri Andika Bagus, yang keempat ada Rika Nur, yang kelima ada saya sendiri yaitu Melana Rizky, yang keenam ada Adinda Ratna, kemudian yang terakhir ada Leni Febrianti. Pemimpinan, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan, yang keempat itu ada model gaya kepemimpinan, lalu yang kelima itu ada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Untuk selanjutnya, pada materi yang pertama itu tentang pengertian kepemimpinan akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu kemampuan yang dimiliki seorang agar dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan orang lain agar menerima pengaruh itu. Selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu untuk pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mempunyai dua dimensi. Yang pertama yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas memimpin. Contohnya seperti mengarahkan seorang anggota sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang yang dipimpin dalam melaksanakan. Secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi atau terarah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpin, yang dinilai mempunyai informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pemimpin kepada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam melaksanakan keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan partisipasi. Tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Kemudian yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Kemudian yang kelima ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan
yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama. Secara maksimal, fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan pengendalian. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Pengertian dari gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan oleh seorang dalam rangka mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinan yang akan digunakannya. Terdapat dua kategori gaya kepemimpinan yang ekstrim, yakni gaya kepemimpinan autokratis dan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan autokratis dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas otoritas, posisi, dan penggunaan otoritas. Dengan kata lain, bahwa seorang pemimpin atau manajer dengan kekuasaannya atau otoritasnya bisa dipergunakan sebagai acuan atau alat pengambilan keputusan ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan perusahaan. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan atau kemampuan personal dan keikutsertaan pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Menjelaskan tentang teori gaya kepemimpinan menurut teori Palkov, Evanhaus, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu pertama, kepemimpinan direktif, kedua, kepemimpinan suportif, yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, kepemimpinan direktif, yaitu mengarah tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, menjadwalkan pekerjaan, mempertahankan standar kinerja, memperjelas peran pemimpin dalam kelompok. Yang kedua, kepemimpinan suportif, yaitu melakukan berbagai usaha agar pekerjaan lebih menyenangkan, memperlakukan anggota dengan adil, bersahabat, mudah bergaul, memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, menentukan tujuan-tujuan yang menantang, mengharap kinerja yang tinggi, menekankan pentingnya kinerja yang berkelanjutan, optimistik, dan memenuhi standar yang tinggi. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif, melibatkan bawahannya, meminta saran bawahan, dan menggunakan dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Arbela Aurel. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model gaya kepemimpinan. Nah, dalam gaya kepemimpinan itu dikenal beberapa model. Di antaranya yang pertama yaitu ada kisi kepemimpinan. Untuk kisi ini menggambarkan bagaimana perhatian pemimpin terhadap tugas dan pada manusia, sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan gaya kepemimpinan. Terdapat 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan oleh model kisi ini, yaitu yang pertama, yang satu, ada gaya pengalah. Gaya pengalah itu ditandai oleh kurangnya perhatian terhadap hasil. Pemimpin itu cenderung lemah dan menerima keputusan orang lain, menyetujui pendapat, sikap, dan gagasan orang lain. Serta menghindari sikap memihak. Jadi pada gaya pengalah ini, pemimpin itu lebih kurang tegas dan lebih mengalah gitu. Dan yang kedua itu ada gaya pemimpin pertengahan. Nah, gaya pemimpin pertengahan ini ditandai oleh perhatian seimbang terhadap hasil dan manusia. Pemimpin jenis ini itu mencari cara-cara yang dapat berguna meskipun
mungkin tidak sempurna untuk memecahkan masalah. Nah, untuk gaya yang ketiga yaitu gaya tim. Untuk gaya tim ini ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap tugas dan manusia. Pemimpin tim itu sangat menghargai keputusan yang logis dan kreatif sebagai hasil dari pengertian dan kesepakatan anggota organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gaya santai. Gaya santai itu ditandai oleh rendahnya perhatian terhadap tugas dan perhatian yang sangat tinggi terhadap manusia. Pemimpin jenis ini amat menghargai hubungan baik di antara sesama orang. Nah, yang kelima yaitu gaya kerja. Gaya kerja itu ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan kerja tetapi amat kurang memperhatikan manusianya. Pemimpin ini menghargai keputusan yang telah dibuat. Nah, yang kedua itu ada teori 3D. Nah, teori 3D ini dikemukakan oleh Redin berdasarkan pada gizi tugas manusia yang dikemukakan oleh Black dan Moulton dengan menambahkan dimensi ketiga yaitu efektivitas. Ketiga dimensi itu didefinisikan dalam berikut. Yang pertama itu orientasi kerja. Nah, orientasi kerja ini merupakan tingkat pengarahan manajer atau usaha bawahan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu orientasi bawahan. Tingkat hubungan antara manajer dengan bawahan ditandai oleh sikap saling mempercayai, menghormati gagasan dan memperhatikan perasaan bawahan. Nah, yang ketiga yaitu keefektifan. Tingkat persyaratan hasil yang dicapai manajer itu telah ditetapkan. Nah, untuk isi 3D ini menghasilkan 8 gaya kepemimpinan yang dibagi menjadi dua yaitu lebih efektif dan kurang efektif. Yang lebih efektif yaitu ada eksekusi, oktorat lunak, pengembang, dan birokrat. Nah, yang kurang efektif yaitu pencari kompromi, oktorat, pembawa misi, dan penyendiri. Nah, untuk yang ketiga, untuk gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan situasional, dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard yang memperkenalkan variabel ketiga yaitu kematangan, yaitu yang berfungsi dengan cara serupa dengan dimensi keefektifan yang dikemukakan oleh Redin. Jadi model ini itu menampilkan mirip model Redin. Adapun model ini memiliki 4 gaya, antara lain yang pertama, memberitahu tugas berat, hubungan lemah ditandai oleh komunikasi satu arah. Nah, di sini itu pemimpin menentukan peranan anak buah dan memberitahu apa, di mana, kapan, bagaimana cara mengerjakan berbagai macam tugas. Nah, untuk yang gaya kedua yaitu mempromosikan tugas besar, hubungan kuat ditandai oleh usaha melalui adanya komunikasi dua arah antara pemimpin dengan bawahan, meskipun hampir semua pengaturan dilakukan oleh pemimpin. Nah, untuk yang ketiga yaitu berpartisipasi, hubungan kuat, tugas berat. Nah, itu ditandai oleh pemimpin dan anak buah yang bersama-sama terlibat dalam pembuatan keputusan lewat komunikasi dua arah yang sebenarnya. Nah, untuk yang keempat yaitu mewakilkan hubungan lemah, tugas ringan. Nah, ini ditandai oleh pemimpin membiarkan anak buahnya bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Nah, untuk gaya yang keempat, model yang keempat yaitu kepemimpinan 4 sistem. Salah satu teori gaya manajerial dan kepemimpinan yang paling sering diperbincangkan adalah teori yang dikemukakan oleh Likert. Nah, Likert itu menemukan 4 gaya atau sistem manajerial yang berdasarkan pada analisis 8 variabel manajerial, yaitu yang pertama pemimpin, kedua motivasi, ketiga komunikasi, keempat interaksi, kelima pengambilan keputusan, keenam penentuan tujuan, ketujuh pengendalian, dan 8 kinerja. Nah, Likert membagi gaya manajerial tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada penguasa mutlak. Nah, penguasa mutlak itu berdasarkan asumsi teori X-McGregor, di mana manajer memberi bimbingan sepenuhnya dan pengawasan ketat kepada pegawai. Nah, yang kedua itu penguasa semi mutlak. Gaya ini pada dasarnya bersifat otoritarian,
tetapi mendorong komunikasi ke atas untuk ikut berpendapat maupun mengemukakan keluhan bawahan. Namun interaksi di antara tingkatan dalam organisasi dilakukan lewat jalur resmi. Nah, yang ketiga yaitu penasihat. Gaya penasihat ini itu melibatkan interaksi yang cukup sering pada tingkat pribadi sampai tingkat moderat antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitu pengajar serta. Nah, gaya ini amat sportif dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik melalui partisipasi nyata pegawai atau bawahan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 3 model kepemimpinan berdasarkan ilmu manajemen. Nah, pada umumnya ketiga model kepemimpinan ini itu sering kita lihat pada diri leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbul karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ada juga yang timbul sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seseorang itu sendiri. Bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajaran. Nah, ketiga model kepemimpinan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pemimpin itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Nah, contohnya itu seperti tokoh-tokoh Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional itu merupakan kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, dan mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment, dan biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Jadi adanya manfaat, adanya timbal balik antara pemimpin dengan bawahan. Nah, yang ketiga yaitu ada kepemimpinan transformasional. Nah, model kepemimpinan transformasional ini merupakan model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor utama, antara lain perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, rasa hormat atau respect, dan resiko atau risk. Nah, untuk 4 perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional ini, seseorang pemimpin itu dapat dikategorikan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional manakala memiliki perilaku berikut. Yang pertama, credible, yang artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi atas apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Yang kedua yaitu creation opportunities, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan itu merasa diakui sebagai bagian dari organisasi. Yang keempat yaitu communication, artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, terdapat juga 3 aspek dalam kepemimpinan transformasional ini, yaitu pertama vision. Vision itu merupakan kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus mewujudkannya. Yang kedua yaitu power, adalah memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu self confidence, dengan kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Sekian, terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan menurut Mary Parker Follett. Yang pertama ada pemimpin. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan dan kualitas pemimpin. Yang kedua pengikut, berkaitan dengan kemampuan dan kualitas pengikut atau bawahan dalam menerima pengaruh dari pemimpinnya.
Yang ketiga, ada situasi, yaitu lingkungan yang mempengaruhi para pengikut atau bawahan. Yang selanjutnya, menurut Joseph Reitz, yang pertama, ada kepribadian atau personality. Hal ini mencakup seperti nilai-nilai yang dianut, latar belakang, dan pengalaman. Yang kedua, ada harapan dan perilaku atasan. Gaya pimpinan yang disetujui atasan manajer sangat penting dalam penentuan orientasi yang akan dipilih oleh manajer. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan. Bawahan memainkan peran penting dalam mempengaruhi gaya kepemimpinan karena mereka atau bawahan sebagai orang yang diperlukan untuk mempengaruhi. Tanggapan bawahan atau pengikut terhadap kepemimpinan berperan penting bagi keberhasilan manajer. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya pemimpin. Sebagai contoh, bawahan yang bekerja pada bagian pengolahan data menyukai pengarahan yang lebih berorientasi pada tugas. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. Hal ini mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Sebagai contoh, kebijakan dalam pemberian penghargaan, imbalan, dengan skala gaji yang ditunjang dengan insentif lain, seperti dana pensiun, bonus, atau cuti, akan mempengaruhi motivasi kerja bawahan. Yang terakhir, harapan dan perilaku rekan. Sebagai contoh, manajer membentuk persahabatan dengan rekan-rekan dalam organisasi. Sikap mereka ada yang merusak reputasi, tidak mau kooperatif, berlomba memperebutkan sumber daya, sehingga mempengaruhi perilaku rekannya. Baik teman-teman, itu tadi sudah dijelaskan mulai dari pengertian kepemimpinan sampai dengan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Lalu dapat kita ambil kesimpulannya. Di sini tuh kesimpulannya kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Lalu setiap pemimpin itu harus memiliki sebuah model, perilaku, dan aspek dalam kepemimpinan itu sendiri. Lalu gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 4, yaitu gizi kepemimpinan, lalu ada teori 3D kepemimpinan, lalu ada kepemimpinan situasional, dan yang terakhir itu ada kepemimpinan 4 sistem. Lalu kesuksesan kepemimpinan atau kesuksesan seorang pemimpin dalam aktivitasnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilannya. Lalu faktor-faktor itu tuh apa aja sih? Jadi tuh di sini tuh faktor-faktornya itu sebuah pemimpin akan berhasil itu jika terjadi keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi antara atasan, staf, atau bawahan. Kemudian itu ada dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Baik teman-teman, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 1 tentang kepemimpinan dan model kepemimpinan. Jika dari kelompok 1 ada penjelasan yang mungkin kurang sesuai atau penjelasan yang kurang, saya mewakili kelompok 1 sebagai moderator mengucapkan mohon maaf, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.